Hai, dengan Miss Misteri di sini yang akan membawakan kisah Guna-guna Perusak Malam Pertama. Selamat mendengarkan. Namanya guna-guna gagap mulut dan guna-guna layu penis. Keduanya efektif untuk merusak keindahan cinta dan malam pertama. Dengan guna-guna gagap mulut, mempelai pria tidak akan bisa mengucapkan ikrar pernikahan dan kejantanannya akan loyo dikarenakan guna-guna layu penis. Eksistensi ilmu-ilmu gaib sebaiknya jangan dianggap omong kosong belaka, seperti yang tumbuh di kalangan masyarakat Melayu Langkat. Mereka, terutama yang tinggal di lingkungan pedesaan, pasti mengenal apa yang disebut guna-guna gagap mulut dan layu penis. Biasanya, kedua ilmu gaib ini dipergunakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab atau karena sakit hati untuk meracuni pasangan suami istri pengantin baru. Guna-guna gagap mulut dilancarkan pada hari pernikahan, sedangkan guna-guna layu penis dikirim menjelang malam pertama atau saat bulan madu. Menurut cerita-cerita yang tumbuh di kalangan masyarakat Melayu Langkat di zaman dahulu, kedua jenis guna-guna ini kerap menimpa setiap pasangan pengantin baru. Ada saja orang usil lalu meminta dukun untuk mengirimkan guna-guna kepada pengantin baru. Memang, guna-guna ini tidak berlaku pada pasangan yang sudah lama menikah. Media yang dipergunakan untuk mengirimkan guna-guna gagap mulut adalah dengan mengurung seekor kodok dalam tempurung kelapa. Ada juga yang menggunakan media berupa tikar bekas. Tikar dilipat kemudian dijahit. Dengan media kodok dikurung dalam tempurung kelapa atau tikar bekas yang dilipat dan dijahit, maka saat prosesi ijab qabul, sang mempelai pria dijamin tidak akan bisa menjawab ijab dari wali. Lidahnya menjadi keluh seperti terkunci. Makanya itu disebut guna-guna gagap mulut. Sebut saja Pak Yunus. Dirinya termasuk salah seorang yang pernah menjadi korban guna-guna gagap mulut dan layu penis. Dikisahkan saat dirinya menikah di usia 20 tahun dan istrinya, Delima, saat itu berusia 16 tahun. Memang banyak teman sebayanya yang iri hati. Calon istrinya yang cantik jelita itu diam-diam ditaksir oleh banyak pemuda di desanya. Ada yang terus terang mengutarakan rasa cintanya, ada pula yang hanya diam-diam. Di antara sekian pria yang menyatakan cintanya, hanya Pak Yunus yang dipilih Delima untuk menjadi pendamping hidupnya. Pilihan Delima membuat pria yang selama ini mencintainya menjadi patah hati. Delima memilih Pak Yunus bukan tanpa pertimbangan. Pemuda ini selain berwajah tampan, juga sangat rajin bekerja dan sopan kepada orang tua. Orang tua Delima sendiri merestui pilihan anaknya. Tanpa diketahui oleh Pak Yunus, ternyata ada Hasan, salah seorang pemuda kampung yang patah hati. Cintanya yang tulus ditolak mentah-mentah oleh Delima. Penolakan itu menimbulkan luka yang sangat amat dalam. Tibalah pada hari pernikahan Pak Yunus dan Delima dilangsungkan. Hasan rupanya meminta Atok Uncu untuk mengguna-gunai Yunus. Permintaan itu dikabulkan Atok Uncu. Pada saat yang bersamaan datang Budin. Pemuda ini bernasib sama dengan Hasan. Cintanya yang tulus hanya bertepuk sebelah tangan. Delima menolak mentah-mentah cinta pertamanya. Perasaan sakit hati mendorong Budin untuk mengguna-gunai Yunus di hari perkawinannya.
Pada mulanya, Budin berencana ingin mengguna-gunai Yunus dengan guna-guna gagap mulut. Karena Hasan telah memilihnya, Budin memutuskan untuk menggunakan guna-guna layu penis. Apa yang akan terjadi kemudian? Pada hari pernikahan itu, Yunus tampil sangat percaya diri. Ucapan ijab qabul sudah dihafalkannya selama 1 minggu lebih. Namun kejanggalan terjadi. Menjelang 5 menit akan dilangsungkan acara akad nikah, tiba-tiba Yunus merasa ada yang aneh di dalam dirinya. Iya, Yunus merasa seolah-olah berada di dalam kurungan penjara. Suasana di sekitar terasa gelap dan pengap. Lidahnya keluh, tidak bisa digerakkan. Ketika Naib mengucapkan ijab, dan Yunus pun tidak bisa berkata apa-apa. Naib kemudian mengulang kalimat yang sama. Namun Yunus kembali menjawab gagap seperti jawaban yang pertama. Hal itu terjadi berulang kali, bahkan sampai ratusan kali. Namun Yunus tetap gagap, tidak dapat menjawab ijab qabul. Badannya sudah basah oleh keringat dingin dan Naib akhirnya menyerah. Yunus diguna-gunai orang, komentar ibunya sedih. Siapa yang tega mengguna-gunai Yunus, Makcik? Tanya anak keponakannya. Entahlah, jawabnya. Karena keadaan ini, akhirnya pelaksanaan akad nikah ditunda. Keluarga mempelai wanita pergi ke rumah seorang dukun untuk meminta bantuan. Di kampung itu, penduduk memang tidak sulit untuk mencari dukun yang dapat menghilangkan pengaruh guna-guna gagap mulut. Setiap ada kasus seperti ini, atau Uncu diduga pelakunya, karena ialah yang ahli untuk mengerjakannya. Dia yang membuatnya dan dia pula yang menyembuhkannya. Semua orang di kampung ini sudah pada tahu. Semuanya semata-mata demi uang. Oleh Ato Uncu, Yunus dimandikan dengan air yang berasal dari 9 sumur dan dicampur dengan bunga 9 warna. Selesai melakukan mandi air bunga dan kodok dalam tempurung dibebaskan, acara akad nikah kembali dilanjutkan. Yunus merasa segar dan sangat percaya diri. Ijab yang diucapkan wali dapat dijawab dengan lancar olehnya. Kedua belah pihak keluarga mempelai merasa bergembira. Ibu Yunus bahkan melakukan sujud syukur karena akad nikah telah terlaksana. Pasangan pengantin baru telah sah menjadi suami istri. Pukul 10 malam, tidak ada lagi tamu undangan yang datang. Suasana di tempat pesta sudah tampak sepi. Hanya beberapa orang saja yang masih berjaga-jaga. Pasangan pengantin baru sudah berada di dalam kamar. Delima nampak malu-malu. Yunus mulai nakal. Jemarinya liar menyentuh bagian tubuh Delima yang sangat sensitif. Delima menepis tangan suaminya itu. Jangan malam ini, Bang, rengeknya manja. Kenapa? Tanya Yunus. Masih banyak orang, malu didengar mereka, jawab Delima memberikan alasan. Yunus tidak mempedulikan permintaan istrinya. Dia semakin agresif seperti seorang gitaris memainkan senar gitarnya. Delima akhirnya menyerah. Serangan dari Yunus dibalasnya. Nafasnya naik turun dan dia sudah siap untuk melakukan permainan yang sesungguhnya. Tetapi begitu Yunus hendak melakukan serangan pertamanya, dia merasakan seolah-olah berada di atas batang kayu yang licin dan kemaluannya seperti daun yang layu. Berulang kali dia terpeleset dari atas tubuh Delima, jatuh di sisi kanan atau di sisi kiri tubuh istrinya yang elok itu. Hal ini
terus berulang kali hingga subuh menjelang. Malam itu, Yunus gagal menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dia sangat kecewa, dan Delima pun sebenarnya merasakan hal yang sama. "Abang mungkin diguna-gunai orang," kata Delima. "Siapa yang sampai hati mengerjai abang?" tanya Yunus. "Abang tanya saja pada Atok Uncu," usul Delima. Dia menyarankan agar besok pagi pergi ke rumah Atok Uncu, karena hanya kakek itulah yang dapat menghilangkan pengaruh guna-guna yang dialami oleh Yunus. Tetapi Yunus mengabaikan saran dari istrinya. Dia berharap malam kedua perkawinannya tidak lagi mengalami peristiwa seperti malam kemarin. Namun ternyata Yunus masih saja mengalami peristiwa yang sama. Berulang kali kemaluannya hanya tergelincir dan terkulai tidak berdaya ketika menembus benteng pertahanan Delima. Yunus menjadi frustasi. Dia seperti seorang petinju KO di sudut ring tinju. Guna-guna layu penis bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Bahkan apabila tidak diobati, dapat berlangsung sampai setahun. Media yang digunakan untuk guna-guna ini adalah seekor kodok yang sedang birahi. Setelah ditangkap, kodok jantan diikat kaki kirinya. Kodok betina berada di depannya. Dibuat jarak agar kelamin kodok jantan tidak bisa menyentuh kelamin sang betina. Setelah dibacakan mantra, kodok itu diletakkan di bawah tempat tidur sang dukun. Kodok diibaratkan pengantin laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan intim. Dalam keadaan kaki terikat, tentu kodok jantan tidak dapat menyalurkan nafsu birahinya. Demikianlah yang dialami oleh Yunus.